Di sebuah hutan tua yang diselimuti kabut tipis, pepohonan menjulang tinggi seakan menjaga rahasia yang telah tertadur ratusan tahun. Cahaya matahari yang pucat menembus sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak pelan dan memanjang di atas tanah yang lembab. Keheningan terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti berdetak di tempat ini. Tiba-tiba, langkah kaki seorang kesatria terdengar memecah keheningan sakral itu. Baju zirah besinya berkilau redup, memantulkan cahaya seadanya. Pedang panjang tergenggam erat di pinggangnya, dan matanya yang tajam bergerak waspada mengamati setiap sudut hutan yang penuh misteri. Ia datang bukan untuk berburu atau menaklukkan, melainkan untuk mencari kebenaran tentang makhluk legendaris yang hanya berani dibisikkan dalam dongeng. Naga Clay. Semakin dalam ia melangkahkan kakinya, hutan terasa semakin hidup dan berbisik. Daun-daun di sekitarnya bergetar lembut tanpa tiupan angin, dan suara ranting yang patah terdengar di kejauhan membuatnya berhenti seketika. Sang kesatria menahan nafasnya, seluruh inderanya menajam, merasakan sebuah kehadiran kuno yang mengawasinya. Tepat di hadapannya, tanah yang padat mulai retak secara perlahan, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang. Dari balik semak belukar dan akar-akar pohon raksasa yang kokoh, muncul sesosok makhluk besar berwarna tanah liat. Tubuhnya memiliki tekstur yang kasar seperti batuan, namun memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Itulah sang legenda Naga Clay. Matanya yang besar menyala hangat, bukan dengan amarah yang haus darah, melainkan dengan kebijaksanaan yang telah terkumpul selama berabad-abad. Dengan refleks, kesatria menghunus pedangnya setengah, bersiap untuk menghadapi pertempuran yang telah ia bayangkan. Namun Naga Clay tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Makhluk agung itu justru menundukkan kepalanya yang raksasa, membuat tanah di sekitarnya bergetar pelan sebagai tanda hormat. Sebuah suara yang berat namun tenang menggema di seluruh hutan, menembus kabut dan keheningan. Wahai manusia, sudah lama sekali tidak ada yang datang ke tempat ini dengan hati sebersih milikmu. Hidup mendengar ucapan itu, sang kesatria perlahan menurunkan pedangnya. Rasa terkejut dan kagum menggantikan kewaspadaannya. Ia akhirnya menyadari, naga ini bukanlah monster penjaga kehancuran seperti yang diceritakan, melainkan pelindung agung dari hutan ini. Ketegangan di antara mereka sirna, berganti dengan keheningan sakral. Dua makhluk dari dunia yang berbeda saling menatap, saling menilai niat dalam diam. Naga Clay kemudian mulai menceritakan kisahnya. Ia menjelaskan bahwa hutan ini adalah sumber kehidupan yang menopang dunia. Dan selama berabad-abad, ia telah menjaganya dari keserakahan dan kerusakan yang dibawa oleh manusia. Sang kesatria yang tadinya datang dengan keraguan, kini dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Tanpa regu, ia berlutut di hadapan sang naga, menancapkan pedangnya ke tanah. Dan bersumpah bahwa ia tidak akan pernah lagi mengangkat pedang untuk merusak alam, melainkan akan menggunakannya untuk melindungi. Naga Clay menghembuskan nafas hangat yang lembut, dan tanah yang tadinya retak di sekitar mereka kembali menyatu dengan sempurna, seolah alam semesta menerima dan merestui janji suci tersebut. Saat kabut pagi mulai menghilang dan cahaya matahari menyinari hutan dengan lebih terang, tubuh besar Naga Clay perlahan-lahan melebur kembali dengan tanah, menyatu dengan akar dan bebatuan seolah ia tidak pernah ada. Sang kesatria bangkit berdiri, hatinya dipenuhi dengan tujuan baru. Ia melangkah pergi dari hutan itu, membawa sebuah kisah luar biasa yang mungkin tak akan pernah dipercaya oleh semua orang. Namun sejak hari itu, hutan menjadi lebih tenang dan damai karena legenda yang hampir terlupakan kini telah menemukan harapan barunya dalam diri seorang pelindung.